من الجن الناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum Ustaz. Baik Ustaz, kita mulai Ustaz. Baik, baik. Bisa dimulai Ustaz ya. Silakan, silakan. Sebentar Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat sempat kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam pertemuan ke-38 ngaji Kitab Bulughul Maram bersama dengan Ustadz Ahmad Junaidi. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Untuk selanjutnya mempersingkat waktu, saya berikan langsung kepada Ustadz Junaidi untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan Ustadz. Baik, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, rekan-rekan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari keempat bulan suci Ramadan, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Mudah-mudahan hari-hari Ramadan kita hari-hari yang penuh dengan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan di awal bulan, ya Ramadan datang, ya bagi al-khair, ya bagi al-khair aqbil. Wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan, para pemburu surga, pemburu pahala-pahala, piala-piala yang tersedia di bulan Ramadan, aqbil. Segeralah ambil kesempatan. Bergegaslah. Dan sebaliknya, waya bagi syarr, dan mereka yang mencari keburukan-keburukan, yang mencari sisi-sisi negatif pada bulan yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan hal-hal positif, kata Rasulullah, adbir, minggir dulu. Ini adalah kesempatan bagi orang-orang yang ingin mengambil kebaikan, di mana Allah telah bukakan kondisinya, sarananya, suasananya dengan yang terbaik. Diikat para gembong-gembong setan, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Ada limpahan berkah, ada pengampunan, pembebasan dari api neraka,
Ada kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Tinggal kita menjadi pemburu tidak. Wa yabagil khair, pemburu surga, pemburu kebaikan. Aqbil, mari sama-sama kita kuatkan. Kita siapkan mental kita sebagai mental pemenang. Kita adalah pemenang di bulan Ramadan ini karena yang kita hadapi adalah setan-setan kelas teri, setan-setan kecil. Karena itu kemenangan kita di bulan Ramadan, jemaah sekalian, mestinya menjadi sebuah keniscayaan, sebuah kemestian, sebuah keharusan. Karena kalau kita tidak menang terhadap diri kita, syahwat kita, terhadap setan-setan kecil, dengan segala pengkondisian yang telah dikondisikan oleh Allah SWT. Rasanya di luar Ramadan akan jauh lebih berat lagi. Karena kondisi yang berbeda yang kita hadapi adalah setan-setan yang berat, ya, gembong-gembongnya sudah dilepaskan. Maka ini kesempatan kita untuk mengisi sebanyak-banyaknya bekal, mengoptimalkan ya, perbaikan-perbaikan, hal-hal yang sudah aus, yang ringkih dan kerdil dari rohaniah kita untuk kita kuatkan. Apalagi kalau jamaah sekalian kita bandingkan kondisi kita dalam Ramadan ini dengan halus salafin soleh, kondisi generasi awal yang tentu saja teladan mereka adalah Rasulullah SAW. Mungkin ada 3 poin penting yang juga mereka teladani dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW jika masuk Ramadan, yajtahidu kata Aisyah, bersungguh-sungguh malah yajtahidu fi ghairihi, dibanding bulan-bulan lain. Ada riwayat yang disebutkan kepada Imam Baihaqi dan juga kitab lainnya bahwa Rasulullah SAW idza dakhala syahrul Ramadan, jika masuk bulan Ramadan datang tiba, kasrat salatuhu, ya, secara kuantitas bertambah banyak salat beliau. Tentu jangan tanya tentang kualitas, juga semakin baik tentu. Ya. Wa batahala fi du'a, dan beliau sedia berdoa. Maka kita dengar riwayat, kita baca bagaimana para salafun saleh ya meningkatkan sholat mereka di bulan Ramadan baik dari segi adadiyah, kuantitas, dan juga itu kualitas. Ada disebutkan Imam Waqi' ya, Ibnu Jarrah Waqi' turun dari Imam Syafi'i. Selain sholat malam tarawih di bulan Ramadan, disebutkan kurang lebih sholat duhanya 18 rakaat. Kemudian waktu antara zuhur dengan asar diisi dengan sholat sunnah beberapa. Dan sholat sunnah. Kita juga pernah mendengar Imam Ahmad terbiasa melakukan sholat sampai 300 rakaat. Masyarakat muslimin, Rasulullah tadi bertambah atau banyak jumlah sholat saat Ramadan. Kira-kira berapa ya jumlah sholat Rasulullah? Berapa jumlah rakaat? Ya kalau kita hitung secara kasar, ya 17 rakaat yang wajib, ditambah 11 atau 13, atau ditambah rawatib dulu 12, 29, tambah tadi tambah 11, 40, tambah duha 8 atau 12, jadi 50 paling tidak. Itu Nabi di luar Ramadan.
kita di luar Ramadan mungkin bisa jadi seperti itu, masih di bawahnya, separuhnya. Maka mungkin di bulan Ramadan ini ya kita setarakan lah, kita naikkan grade-nya. Salat kita di bulan Ramadan belum sampai seperti Nabi di hari biasa, maka paling tidak salat kita bulan Ramadan ini kita naikkan grade-nya seperti Nabi di hari-hari biasa. Paling tidak 50 rakaat dalam. Dari segi kuantitas tentu terus sambil berupaya kita perbaiki kualitas sholat kita, terutama kita juga akan mengkaji insya Allah masih melanjutkan bab sifat sholat. Yang kedua, Bapak sekalian, tentang membaca Al-Quran. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan itu bertemu dengan Jibril, malaikat Jibril, fayudarisul Quran, menyetorah Quran yang sudah sampai kepada beliau, hafalannya itu sudah ada turun, ya, fayudarisul Quran. Maka itu menjadi teladan bagaimana para sahabat dulu, ya, para salaf dulu dari kalangan sahabat tabi'in memperlakukan Al-Quran di bulan Ramadan. Imam Malik Ibnu Anas, pendiri mazhab Malikiyah, imam dari hijrah, imamnya Ahlul Madinah, itu kalau sudah Ramadan disebutkan meninggalkan yang majlis-majlis yang lain dan fokus pada majlis Quran atau membaca Al-Quran. Bahkan kita dengar dari Ar-Rabi' Ibnu Sulaiman, bahwa Imam Syafi'i beliau adalah murid dari Imam Malik yang meninggal tahun 204 Hijriah. Sebutkan selama Ramadan menghatamkan 60 kali. Begitu pula Imam ahli hadis Imam Bukhari meninggal kurang lebih 257 Hijriah. Masih termasuk dalam 10 terbaik tabi'in. Beliau disebutkan setiap malam hatam dan atau setiap harinya hatam, ya, siang harinya. Untuk malamnya yang dibaca dalam sholatnya 3 kali hatam. Setiap 3 hari hatam. Artinya 10 juz setiap malam. Itu tentu saja juga para kisah-kisah ulama yang lain. Seperti itu mereka berinteraksi. Tentu ini tidak melanggar larangan hadis yang memerintahkan Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah memerintahkan beliau untuk menghatamkan Al-Quran. Tentu saja menghatamkan Al-Quran ini tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi di semua bulan, tetapi di bulan Ramadan tentu harusnya lebih kuat. Rasulullah memerintahkan sahabat Abdullah bin Amr bin As untuk menghatamkan Quran. Iqra'il Quran fi syahr. Hatamkan Quran. Baca maksudnya hatamkan Quran dalam bulan. Abdullah bin Amr bin As, sahabat, minta diskon ke depannya. Rasulullah terlalu lama sebulan. Minta diskon sampai kemudian Rasulullah izinkan paling cepat 3 hari. Bagaimana dengan juga diriwayatkan dari Utsman tiap malam hatam. Radhiyallahu anhu. Khalifah. Tentu mereka bukan tidak tahu hadis ini, tapi mereka memahami bahwa hadis ini juga ada kelanjutannya, ada penjelasannya bahwa mengapa dilarang hatam kurang dari 3 hari. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali di antaranya bahwa larangan itu bagi orang yang terbiasa sepanjang harinya, sepanjang hidupnya menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, karena kemudian la yuqalul Qur'an, la yufhamul Qur'an. Quran itu tidak akan dipahami, tidak akan mengerti, hanya menjadi sekedar bacaan, lisan saja, bunyi-bunyian. Tetapi pada waktu-waktu tertentu, momen-momen tertentu seperti di bulan Ramadan, di Lailatul Qadar, hari Arafah, Asyura, berada di tempat-tempat mulia, yang suci, Mekah, di Madinah, Asy'aril Haram, Zalifah, Arafah, Mina, dan Masjidil Aqsa, Palestina, mudah-mudahan Allah segera bebaskan. Tentu melakukannya tidak terlarang. Nah, ini yang dipahami para ulama. Maka kita perlu memberikan perhatian sebagaimana para salaf dahulu telah memberikan perhatian kepada Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Setelah mereka berkali-kali khalifah, salah seorang khalifah, ya, Amawiyah dari
Bani Umayyah, mereka khalifah dengan segala kesibukannya, dengan segala jabatannya, tadi menghatamkan selama Ramadan 17 kali khatam. Khalifah, pemimpin di zaman itu. Maka kita perlu berikan porsi atau macam target untuk paling tidak juga menghatamkan sekali. Ya. Dinisbahkan kepada Ibnu Abbas bahwa yang tidak menghatamkan Al-Quran dalam sebulan dianggap sudah menghijrahi, meninggalkan Al-Quran. Maka paling tidak di bulan Ramadan ini kita penuhi target kita, agar kita tidak tertolong orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan. Waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nanti akan mengadu Rasul itu pada hari kiamat. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini satu yang ditinggalkan. Kemudian yang terakhir, Rasulullah bagaimana riwayat Ibnu Abbas tadi, yang ketiga, poin ketiga tentunya, Rasulullah itu paling dermawan di bulan Ramadan. Hari-hari biasa dermawan, wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Lebih dermawan lagi saat bulan Ramadan. Dan ketika bertemu dengan Jibril itu, kan ajwa dan narihil mata, lebih dermawan lagi dari angin yang berhembus. Dan prakteknya kita jumpai riwayat-riwayat, keterangan-keterangan seperti Ibnu Umar. Beliau hampir tidak pernah berbuka sendiri atau hanya dengan keluarganya, mengajak orang untuk berbuka bersama. Sholat di masjid, kemudian orang-orang diajak berbuka ke rumah. Kemudian disebutkan salah seorang ulama, Hamad ibnu Sulaiman, salah seorang ahli hadis, biasa memberi makan setiap harinya 500 orang, memberi buka kepada 500 orang setiap hari. Nah ini kata Imam Syafi'i pun mengomentari hadis tadi, Rasulullah paling dermawan di bulan Ramadan. Mengapa? Orang yang dermawan pun diminta untuk lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Yang belum dermawan, belajarlah dermawan di bulan Ramadan. Karena hanya orang-orang yang memfokuskan diri pada ibadah, sholat, ya, zikir, untuk puasa itu sendiri, sehingga mengurangi intensitas pekerjaannya, mencari nafkahnya, maka perlu dibantu. Itu komentar Imam Syafi'i. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk menjadikan Ramadan kita semakin naik kelas dari yang sudah. Allah Ta'ala alam, ini pengantar. Mari kita lanjutkan ya. Ini pertemuan ke-38. Insya Allah pada pekan yang lalu sudah masuk terakhir hadis 280. Tidak salah mungkin kalau kita ulang sedikit di hadis yang terakhir ini. Jadi pas 280, kan mudah-mudahan nanti kita hari pertemuan ini bisa kita, karena ada yang pendek-pendek, bisa paling tidak sampai 10 hadis 290 atau 291. Insya Allah ini yang terakhir pada pertemuan yang lalu, kita ulang sebentar, karena juga masih berkaitan dengan tema-tema berikut, yaitu terkait dengan bacaan Al-Fatihah. Kemarin kan sudah rukun ya, harus dibaca. Mulai dari mana membacanya? Apakah Al-Fatihah masuk dalam basmalah, termasuk bagian dari Al-Fatihah? Nah, itu yang kita ulang ya. Di sini tentang bacaan basmalahnya. Monggo silakan tafadhol yang ingin membaca hadis 280. Silakan yang berkenan membaca hadis 280. Mas Azhari mungkin. Saya baca dulu, Ustaz. Silakan. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yaftahuna salata bi alhamdulillahi rabbil alamin, muttafaqun alaih. Zada Muslimun la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraati wala fi akhiriha. Wa fi riwayatin li Ahmad wa Nasa'i wa Ibn Khuzaimah la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim.
Insya Allah pekan lalu sudah kita singgung, tapi kita ingin mengulang karena masih terkait dengan bacaan. Ini sudah kita mulai dari bahwa basmalah Al-Fatihah adalah rukun. Dari mana mulainya? Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari penulis qala al-musannif atau muallif Ibnu Hajar rahimahullah taala sanadihi an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas semoga Allah meridai beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Anas, wa Abu Bakar, dan Abu Bakar, wa Umar, dan Umar, kanu ketiga-tiganya yaftatihuna sholata, membuka salat bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan membaca yang terdengar jahar, artinya dalam salat jahar adalah yang langsung dibaca alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Hadis ini muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Ya. Di sini ditegaskan oleh pentahqiq, pemvalidasi, ada tanbih, peringatan ya, ada perhatian di situ bahwa lafadz Imam Muslim ada tambahan ya, tidak seperti itu lafadznya ya. Bilaf, dengan lafadz falam asma, kata sahabat Anas, saya tidak mendengar ahada minhum, salah seorang di antara mereka, yaqra bismillahirrahmanirrahim, membaca dalam arti keras, tidak mendengar kan, tidak dikeraskan, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian zada Muslimun, Imam Muslim menambahkan, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim di awal qiraatin, di awal qiraah basmalah, maksudnya Al-Fatihah, wala fi akhiriha, atau setelahnya, setelah di akhirnya, akhir Al-Fatihah, ketika mau mulai surat juga tidak menyebutkannya. Ini lafaz Muslim. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam, tapi bukan dalam sahihnya, dalam kitab beliau berjudul Al-Qiraah Khalfal Imam, juga imam-imam yang lain. Wa fi riwayatin Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah, dalam riwayat lain, lafaz lain ya, dalam lafaz Imam Ahmad, Imam Nasa'i, dan Ibnu Khuzaimah, la yajharun, bukan, mereka tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Artinya mereka semuanya membaca. Ada ya, tidak diperdengarkan, ya, tidak dikeraskan, ya, tidak menyebutkan di situ bukan berarti tidak membaca. Baik, ya. Kita masih lanjutkan kembali 281, bukan, masih ada kelanjutan lafaz hadisnya. Di slide berikutnya itu masih di 280, panjang ya riwayatnya ini. Slide berikutnya, wa fi ukhra Ibnu Khuzaimah. Kalau tadi kan la yajharun, di sini lafadznya kanu yusirrun, mereka mensirkan, memelankan, tidak mengeraskan. Di sini dikatakan oleh Ibnu Khuzaimah lafadz ini ya. Wa ala hadza, kata Ibnu Hajar penulis, berdasarkan ini yuhmalun nafi, ya, bahwa mereka yabdauna ya, dalam riwayat Muslim tadi ya, tidak menyebutkan basmalah, yaftatihuna shalah, membuka salat dengan alhamdulillah, tidak menyebutkan basmalah, maka riwayat yang mengatakan tidak menyebutkan basmalah itu dibawa ke sini, maksudnya mereka membaca secara sir, secara perlahan. Khilafan liman a'allaha, berbeda dengan orang-orang yang menganggap lemah, memiliki ilat, penyakit riwayat Ibnu Khuzaimah ini. Ya. Jadi di sini termasuk pentahqiq, ya, pemvalidasi kitab ini menganggap riwayat Ibnu Khuzaimah kata yusirruna itu ya, lemah, dhaif, ya. Karena rawi yang menyebutkan lafaz ini dari jalan beliau ini namanya Suwaid, beliau ini Suwaid ini dhaif. Ya. Jadi
seperti itu. Mari kita lihat pembahasannya di slide berikutnya. Ya. Secara jelas hadis ini menyebutkan dasar bahwa para nabi, 3 orang di sini, Nabi Abu Bakar dan Umar tidak memperdengarkan makmum yang ada di belakang mereka lafaz basmalah ketika membaca ya Al-Fatihah secara jahr, secara keras. Nah, tidak memperdengarkan di sini, maka ada kemungkinan bahwa mereka membaca basmalahnya sirron. Atau ada 2 kemungkinan kan, membuka Abu Bakar, Umar, dan Utsman dalam riwayat Bukhari Muslim tadi, membuka dengan alhamdulillah. Membuka salat dengan alhamdulillah. Ada kemungkinan 2. Ya, ketika tidak memperdengarkan tadi ada 2 kemungkinan. Membaca pelan atau memang tidak membaca. Ya. Tetapi dalam riwayat lain, ya, tadi ada lanjutannya. La yajharun. Ya, lafaz Nasai, Ahmad, dan Ibnu Khuzaimah tadi, ya, tidak mereka keraskan. Maka dipahami dari sini bahwasanya mereka membaca secara pelan. Juga dalam riwayat tadi kan, walaupun tadi dianggap lemah, yusirrun, mereka memelankan, memperlahankan. Ya. Maka dari sini jelas, kalau tadi berdasarkan pemahaman mafhum, di sini secara vulgar, secara jelas disebutkan mereka memelankan. Berarti mereka membacanya secara pelan. Ya. Karena itu Ibnu Hajar menyimpulkan ya bahwa bacaan Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar terhadap basmalah itu dibaca secara sil. Ya. Nah, Nabi tidak menyebutkan atau langsung membaca alhamdulillah, itu maksudnya membaca secara, tidak menyebutkannya secara nyaring, secara keras. Ya. Berbeda dengan yang orang menganggap riwayat Muslim tadi bermasalah tadi kan. Khilafat liman a'ala. Ilat menganggap lemah riwayat Ibnu Khuzaimah yang mengatakan sir, itu juga iya. Atau menganggap lemah riwayat Muslim yang tidak menyebutkan itu, padahal Nabi menyebutkan gitu. Abu Bakar menyebutkan, tetapi tidak kuat yang mengatakan bermasalah hadis Muslim, yaitu karena di situ disebutkan ilatnya bahwa Imam Al-Auza'i itu ya satu-satunya yang meriwayatkan tambahan kata-kata ya la yadhkurun tadi, tidak menyebutkan atau tidak membaca itu. Dan itu meriwayatkan dari Imam Qatadah secara mukatabatan. Mukatabah itu ya menemukan tulisan ya, atau secara tulisan. Ternyata di bantahan ini atau ilat ini dibantah oleh para ulama. Ternyata Imam Auza'i tidak sendirian meriwayatkannya dari Qatadah. Tapi ada jalan-jalan lain, ya, ada riwayat-riwayat lain yang menyebutkan secara riwayat yang benar, sahih. Ya, berarti di sini hadis ini juga menjadi dasar bagi orang yang mengatakan ya, bahwa basmalah tidak dikeraskan baik saat Al-Fatihah atau di bacaan surat lainnya. Berdasarkan tadi tidak di awalnya, di Al-Fatihah atau di akhir Al-Fatihah, itu di surat fi akhiriyah tadi. Ya, karena yang dimaksud di akhiriyah, akhir Al-Fatihah berarti awal surat yang berikut. Nah, jadi yang mengatakan tidak ada, karena nanti tidak menyebutkan. Tapi yang menetapkan basmalah maksudnya Nabi tidak mengeraskan ya, saat membaca keras. Ya. Saat membaca keras, ya, yaitu mereka membaca secara sir ketika membaca keras. Nah, ini pembahasan ini memang banyak pembahasan, perdebatan. Intinya, bagaimana disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dari madhab Maliki, salah seorang ulama ahli hadis, beliau dari madhab Maliki mengatakan, ya, riwayatnya sini, rawinya yang meriwayatkan ini kan Imam Anas atau sahabat Anas, ya.
ketika ditanya tentang hal tersebut, beliau mengatakan saya sudah waktu itu sudah mulai tua, banyak saya lupa. Ya. Tapi intinya kata Ibnu Abdul Bar, hampir bisa disepakati bahwa basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah, bagian dari Al-Quran, bagian dari Al-Fatihah. Ya. Menurut beliau maka dua-duanya pernah, pendapat yang paling kuat menurut beliau, wal aqrab yang paling dekat, bahwasanya Nabi SAW kana yaqra'u biha taratan jahran, membaca basmalahnya tadi kadang dikeraskan, wa taratan yukhfiha, kadang dipelankan, disembunyikan. Intinya tidak perlu kita ributkan, dibaca dua-duanya pernah. Menurut Ibnu Abdul Bar, pernah dua-duanya dilakukan oleh Nabi SAW. Berarti ketika kita menjadi imam satu tempat, kalau kita penduduk lokal tentu sudah tahu kebiasaannya, pilihan-pilihannya. Ini kan berarti pilihan-pilihan. Maka salah satu bentuk kefakihan, bentuk pemahaman kita, kedalaman ilmu kita adalah penting memahami seperti yang saya pernah sebutkan juga masalah fikih sosial. Artinya ini kan pilihan-pilihan yang dua-duanya tidak salah. Tetapi kebiasaan yang dipilih oleh masyarakat di tempat tersebut itu menunjukkan kita memiliki pemahaman yang mendalam. Tidak memaksakan saya karena sudah memilih jahar, saya keraskan terus walaupun di tempat itu ternyata tidak biasa dikeraskan malahnya. Atau sebaliknya. Maka contoh saat ini kita pernah tahu Imam Masjidil Haram, Syekh Sudes itu pernah ketika berkunjung ke Indonesia menjadi imam di Istiqlal, Masjid Istiqlal, masjid terbesar di kita, masjid nasional. Itu beliau kalau di Mekah tidak dikeraskan basmalahnya. Tetapi karena di Indonesia mayoritas pilihannya adalah dikeraskan, beliau ketika menjadi imam di Istiqlal, basmalahnya dikeraskan. Ini bukan sekali lagi pelin-pelan, tetapi begitulah fikih malah. Karena ini pilihan-pilihan yang dua-duanya bisa dipilih. Nah, ini termasuk dengan dalam fikih istilahnya, fikih tidak sekedar hukum boleh merasa benar atau pilihannya kaku gitu ya. Ini bagian dari fikih juga. Fikih ahkam yang berkaitan juga dengan fikih sosial. Nah, ini saya tegaskan kembali, saya ulangi kembali bahwa hal seperti ini ya menjadi hasanah fikih yang memang dari Rasul sendiri terjadi menukil pernyataan Ibnu Abdul Bar, dua-duanya pernah dikerjakan dan artinya adalah pilihan buat kita. Adapun pilihan madhab, pilihan fikih yang mayoritas di tempat tertentu bukan berarti meniadakan pilihan-pilihan yang dibolehkan dari pilihan yang dibolehkan dari Allah. Ini semacam keluasan. Baik ya. Sampai di sini saya pikir mengulang sedikit penting ya. Saya kira untuk diingatkan kembali karena inilah dinamika fikih gitu ya. Seperti fikih puasa juga itu sangat dinamis dalam beberapa hal. Yang lagi rame, yang sedang rame tentang metode atau sarana penetapan, metode penetapan awal bulan. Ya, memang mayoritas mazhab dan di sejarah zaman Nabi selalu menggunakan ru'yah. Tetapi ketika metode hisab ini ya juga memiliki dasar firman Allah Ta'ala, punya keumuman firman Allah Ta'ala. Ya, dalam surat Yasin umpamanya. Ya. Wasyamsu tajri li mustaqirrin laha dzalika taqdirul. Ya. Itu adalah ukuran atau ketentuan dari Allah. Ya. Lita'lamu dalam ayat yang lain, lita'lamu ada destiny dan hisab. Ada dasar yang metode hisab itu, apalagi sekarang dengan kemajuan ilmunya, ya, kita tidak perlu mendiskreditkan. Ini pilihan-pilihan yang apalagi tidak berkait langsung dengan ibadahnya. Lebih kepada metode sarana penentuan awal ibadah. Ya, artinya bukan berkaitan dengan ibadahnya sendiri langsung begitu ya. Tujuannya adalah kita meyakini Ramadan masuk. Sarananya monggo. Ya, jadi ini
saya pikir juga berlaku gitu ya. Pilihan-pilihan fikih seperti itu. Baik, kita masuk. Kalau tidak ada yang perlu didiskusikan di sini dulu, kita lanjut dulu ya. Nanti mungkin diskusi bisa di pertengahan atau di akhir. Monggo berikutnya 281. Silakan Pak Agus Sugiono berkenan untuk membaca hadis 281. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Nu'aimin mujrimi radhiyallahu anhu. Qala sallaitu. Kembali Mas. Mimnya duluan. Al-mujmir bukan al-mujrim. Artinya beda masalahnya. Oh, ya. Al-mujmir. Wa an Nu'aimin al-mujmir radhiyallahu anhu. Qala sallaitu wara Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim summa qara'a mil Qur'an hatta idza balagha waladdallin qala amin wa yaqulu kullama sajada wa idza qama minal julusi Allahu akbar summa yaqulu idza sallama walladzi nafsi biyadihi inni la asyahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawahun Nasa'i wa Banu Huzaimah. Masyaallah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Wa an Nu'aim bin al-Mujmir radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW, nama beliau Nu'aim al-Mujmir. Ya, Nu'aim. Gelarnya al-Mujmir. Kalau Mas Sugiono tadi membalik al-Mujrim, waduh, nggak enak jadinya. Mujrim itu kriminal. Pelaku kriminal. Jarimah itu kriminalitas. Kalau mujrim ya Mas, kebalik. Kalau roknya duluan jelek artinya. Nanti ada penjelasannya kenapa beliau diberi gelar al-Mujmir. Ya, Nu'aim al-Mujmir. Bukan suku tapi ini al-Mujmir di sini gelar. Lakob. Radhiyallahu anhu qol, beliau berkata, "Shallaitu, aku pernah salat wara'a Abi Hurairah, di belakang Abu Hurairah. Faqara, kemudian beliau Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim." Jelas ya? Tsumma qara'a bi ummil Qur'an, kemudian membaca Al-Fatihah. Ummul Qur'an. Hatta idza balagha, sampai ketika beliau ya sampai pada firman Allah Taala waladdallin, qala, beliau Abu Hurairah mengatakan amin. Wa yaqulu, dan mengucapkan kullama sajad, setiap kali sujud, wa idza qama, dan juga apabila bangkit minal julus, dari duduk, Allahu akbar. Ya, ini yang disebut dengan takbir intiqal. Ya, Allahu akbar, takbir perpindahan, takbir intiqal atau takbir naql. Takbir perpindahan dari satu gerak ke gerak yang lain. Tsumma yaqulu idza sallam, kemudian Abu Hurairah berkata setelah mengucapkan salam, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, ya ini salah satu bentuk sumpah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, ya demi Allah, inni la ashbahukum, saya adalah orang yang paling mirip salatnya, ya. Ya. Sungguhnya aku telah apa? Ashbah, atau misalnya ushbihukum. La ushbi, ya, kalau dibaca la ashbahukum, menegaskan saya orang yang paling mirip di antara kalian salatnya. Kalau dibaca la ashbahukum. La ushbihukum bisa juga saya miripkan kepada kalian. Saya tunjukkan yang mirip kepada kalian salatan, tapi lebih tepat la ashbahukum, karena di sini tamyiz salatannya ya, i'rabnya saya paling mirip apanya? Salatnya. Salatan. Ini i'rabnya dalam ilmu nahwu namanya tamyiz. Bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan salatnya Rasulullah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan imam-imam lain. Sedikit penjelasan tentang sahabat beliau. Nu'aim, sahabat di sini, Nu'aim ya, dengan bidhammin nun, nunnya di dhammah, ainnya di fathah. Jadi bentuk tasghir namanya.
Seperti nama saya Junaid itu kan tasghir bentuk kecil dari jundun, tentara. Jadi Junaid itu tentara kecil, bukan tentara besar. Kita pun kalau buku saku, buku kecil, not disebutnya kutaib. Nah, itu namanya tasghir, musaghar. Al-mujmir, ya, mimnya didomah bidommil mim wa sukidil jim, jimnya disukun, wa kasril mim birra, ya. Ya. Kemudian mimnya disukunkan, kemudian ra-nya juga. Ya, kemudian setelah itu ra, wa yuqal tasydidil mim ats-tsaniyah. Ada juga yang mengatakan bacaan bukan sekedar al-mujmir tapi al-mujammir. Ya. Bisa al-mujmir atau al-mujammir. Beliau namanya Abdillah. Ya. Apa? Kunyahnya Abu Abdillah. Pakai Abu itu namanya kunyah. Maula, budaknya atau wali dari budak, pernah jadi budak Umar bin Al-Khattab, Khalifah Umar. Beliau secara ilmu hadis pernah mendengarkan hadis dari Abu Hurairah, sami'a min Abi Hurairah wa ghairihi, dan yang lain. Ya. Al-sumya mujmiron, kenapa diberi gelar mujmir, Nu'aim al-mujmir, li'annahu amara an yujmara masjidul Madinah kulla jum'atin hina yantasifun nahar. Karena beliau memerintahkan agar Masjid Madinah, Masjid Nabi itu setiap Jumat setelah siang, setelah sholat Jumat begitu ya, untuk apa? Kalau jamrah itu batu, yujmar bukan dilempar batu. Bisa juga jamrah itu dibersihkan ya, dicat. Makanya beliau diberi gelar Nu'aim Abu Abdillah Al-Mujmir. Karena beliau memiliki kebiasaan meminta orang-orang untuk para sahabat atau tabi'in yang ada waktu itu untuk ya merapikan, membersihkan. Kalau jamrah Aqabah melontar ya, al-mujmir. Jadi maksudnya membersihkan, merapikan Masjid Madinah, Masjid Nabi serta Jumat setelah siang ya. Ketika siang di hari Jumat. Barangkali selesai sholat Jumat. Itu tentang sahabatnya. Kalau pernah mendengar Nu'aim al-Mujmir atau al-Mujammir, bukan al-Mujrim ya. Fil hadisi dalilun, dalam hadis ini jelas sekali ada keterangan dasar ala syar'iyyati ta'min lil imam. Kan tadi Abu Hurairah menjadi imam, maka disyariatkan setelah waladhdallin mengucapkan amin, takmin, mengucapkan amin ya imam. Ya. Juga riwayat lain, dalam riwayat dari sahabat yang berbeda, ini dalam hadis namanya, kalau lafadznya atau isinya satu makna, satu tema, tetapi dari sahabat yang berbeda, hadis yang kedua, sahabat yang berbeda disebut dengan istilah syahid. Seperti namanya syahid dari sahabat Wa'il bin Hujr yang diriwayatkan oleh Daruqutni dalam kitab sunannya. Itu beliau Wa'il bin Hujr mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW ketika membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, beliau mengatakan amin, yamuddu biha sautahu, dengan memanjangkan suaranya. Bukan amin, bukan amin, ya agak panjang lah gitu ya. Tidak amin, ya amin. Ya. Hadisnya sahih. Kemudian juga di akhir hadis tadi juga ada penjelasan tentang Rasulullah ketika sujud bangun dari duduk yukabbir. Maka di sini disyariatkan, wa dalil juga ada dalil pada hadis ini ala takbirin naql atau takbirul intiqal atau takbirun naql, takbir perpindahan. Jadi yukabbiru, dalam riwayat lain ada keterangan juga yukabbiru, beliau bertakbir fi kulli raf'in wa khafdin, saat mengangkat dan saat turun. Jadi kalau untuk takbir insya Allah sepakat. Kecuali bacaan bangkit dari rukuk, yaitu sami Allahu liman. Adapun mengangkat tangannya, mungkin Bapak Ibu, jamaah sekalian atau rekan-rekan, pernah ada yang melihat orang ketika sujud ya, ketika
setelah duduk antara dua sujud, mau ruku, ada juga yang angkat tangan. Nah, ini juga bisa berambil dari sini ke umumnya, karena itu fikul li raf'in wa khafdin yukabbiru, bertakbir dipahami, mentakbir itu disertai angkat tangan. Tapi yang mayoritas, yang pasti itu takbirnya, lafaz takbirnya. Apakah disertai angkat tangan? Mayoritas tidak, kecuali dalam tempat-tempat itu. Yang jelas pertama takbiratul ihram, nanti kita akan bahas itu. Masalah mengangkat tangan itu di mana saja, ketika rakaat berapa, bangkit berapa, ini perlu nanti kita perhatikan. Ya, karena ada yang bangkit kapan, mengangkat tangan, kapan tidak. Itu nanti juga akan singgung, insya Allah. Tapi ini kita lebih fokus pada tentang takbir intiqolnya. Kemarin tentang takbir juga sudah kita singgung, dibacanya kapan. Semua ada keterangannya, ada pendapatnya, ya. Bisa berbarengan, ya. Bisa setelah gerakan, karena ada 3 pendapat. So, suara dulu, takbir dulu, baru gerakan. Tapi ya, ini dianggap lemah ya, yang takbir dulu baru gerakan. Baik, itu sudah pernah kita singgung. Berikutnya, kita masuk ke hadis berikutnya, 282. Monggo. Tadi pembahasannya tentang, menegaskan ya sebenarnya tentang apa? Membaca basmalah. Bagi imam itu jelas. Tentang membaca amin ya. Sebenarnya juga bisa ditambahkan nih, di awal membaca basmalah jelas bahwa basmalah bagian dari Al-Fatihah. Ya. Kemudian di sini tidak disebutkan oleh penulis karena sudah dibahas sebelumnya, tapi bisa kita tegaskan. Riwayat ini menegaskan itu bahwa basmalah bagian dari Al-Fatihah. Kemudian yang kedua tadi tentang ya bahwa imam membaca. Belum ada keterangan tentang makmum ya. Jadi imam ya, karena Abu Hurairah sebagai mengeraskan tadi imam. Kemudian tentang disyariatkannya takbir perpindahan. Itu li raf'in wa khafdin, saat bangkit atau saat turun. Baik, 282 silakan. Silakan. Mas Rizky Gibran silakan. Suaranya kurang keras, Mas Rizky. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'tumul Fatihata faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha rawahu Duruqutni wa sawwaba waqtahu. Jazakallah Mas Rizky. Kang Rizky. Hadis 282 dari sahabat Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda idza qara'tumul Fatihata, jika kalian membaca Al-Fatihah faqra'u bismillah, maka mulai bacanya itu dari bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha, karena sungguhnya bismillahirrahmanirrahim basmalah itu ihda ayatnya, salah satu ayat-ayatnya. Rawahu Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Daruqutni, tetapi beliau sendiri ya mengatakan hadis ini mauquf. Ya, jadi ini bukan sabda Nabi, tapi lebih kepada perkataan sahabat Abu Hurairah. Ya, ini juga dinilai dhaif ya kalau disebutkan kepada Nabi, tapi yang dianggap benar adalah oleh Daruqutni di sini perkataan Abu Hurairah. Tetapi kalau dinisbahkan kepada Nabi lemah. Bagaimana juga pentahqiq memvalidasi ini mengatakan bahwa dari jalan siapa? Sanadnya berasal dari Abu Bakar Al-Hanafi, dari Abdul Hamid Ibnu Ja'far, ya, dari Nuh Ibnu Abi Bilal an Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah. Di situ walam yarfa'hu, ternyata dari jalan yang lain disebutkan ya, tidak menyebutkan itu sabda Nabi. Wa Abdul Hamid hadza saduq, dan rawi yang bernama Abdul Hamid tadi, Abdul Hamid Ibnu Ja'far ini rawi yang saduq, artinya hafalannya sedikit kurang. Bahkan boleh jadi rubbama wahim, ada sedikit kesalahan. Karena di sini dinilai
yang benar ini mauquf, perkataan Abu Hurairah. Maka di sini kemudian penulis ini masih berkaitan dengan basmalah. Jadi mungkin kalau susunan baiknya mungkin tepatnya yang ini setelah hadis yang tadi ya 281, tapi 281 juga masih menyinggung basmalah ya. Cuma ini kalau yang riwayat ini kan hanya basmalah saja. Kalau bicara susunan mungkin lebih tepat ini dulu 281-nya, 282-nya baru yang tadi. Tapi tidak masalah. La yadullul hadis, hadis ini tidak menunjukkan tentang apakah dibaca keras atau dibaca pelan. Tapi yang jelas dibaca itu. Perintah untuk membacanya sepakat. Cuma keras pelannya itu tadi kalau menukil perkataan Imam Ibnu Abdul Bar ya Rasulullah pernah dua-duanya. Ya. Imam Daruqutni ternyata sudah melakukan sebuah upaya mengumpulkan hadis-hadis ya yang menyebutkan tentang bahwa basmalah dibaca keras. Kata beliau sudah saya kumpulkan banyak ya. Dan itu marfu, berarti bersumber kepada Nabi dari banyak sahabat. Banyak syahidnya tadi. Ada dari Ali, dari Ammar, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Ummu Salamah, Jabir, Anas. Ya, setelah menyebutkan hadis mereka itu dan yang lainnya tentunya. Kemudian Imam Daruqutni mengatakan riwayat mengeraskan basmalah itu dari Nabi SAW dan dari para sahabatnya, juga dari para istri-istri Nabi. Ya. Selain itu masih banyak. Ya, jadi beliau menyebutkan seperti itu. Nah, hadis ini akan saya sebutkan lebih tepat mungkin di 281 karena fokus tentang ini menjadikan dalil akan bacaan basmalah, bahwa basmalah dibaca jelas karena dia termasuk bagian salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Saya pikir jelas ya. Kita bisa lanjut ke 283. Silakan yang ingin membacanya. 283. Silakan yang berkenan membaca. Pak Agus, dipersilakan Pak. Ya baik Ustaz. Ya Allah. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati ummil Qur'an rafa'a sautahu wa qala amin rawahu ad-Daraqutni wa hassanahu wal hakimu wa sahhahu. Wa anhu dari sahabat Abu Hurairah, kembali ke domir yang terdekat, katakan terdekat di atasnya 282 Abu Hurairah. Beliau berkata, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu idza faragha min qiraati ummil Qur'an, jika selesai tentu saja maksudnya dalam salat ya, dari membaca Al-Fatihah, rafa'a sautahu wa qala amin. Beliau mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya dengan mengatakan amin. Hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni dan dihasankan oleh Daruqutni. Rawahu Daruqutni wa hassanahu, dan beliau hasankan hadis tersebut. Dan juga awal Hakim diriwayatkan oleh Imam Hakim wa sahhahu, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Tetapi validasi ini mempunyai penilaian berbeda, bahwa dalam sanad hadis ini ada rawi yang bermasalah, yaitu Ishaq bin Ibrahim. Ya. Beliau nilai terutama masalahnya saat meriwayatkan dari gurunya namanya Amr bin Hadid, hingga beliau menyebutkan secara ilmu riwayat hadis ini sanadnya lemah. Sekali lagi sanadnya, matanya bisa jadi benar arti ketika bertemu dengan riwayat-riwayat yang lain. Beliau di sini katakan isnaduhu dhaif, sanadnya lemah, bukan berarti matanya langsung juga lemah. Ya.
Kemudian ada catatan dari pemvalidasi di sini. Tambih lau azal hafid, sekiranya Imam Hafid Ibnu Hajar menisbahkan hadis ini kepada Ibnu Huzaimah atau Ibnu Hibban. Artinya hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah. Dua-duanya punya kitab sahih. Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Ibnu Huzaimah. Kata beliau, lakana afdal, tentu lebih baik, lebih utama. Kenapa? Li'anna syartahuma fi sahih. Karena syarat Ibnu Huzaimah sehingga memberi judul kitabnya sahih. Juga Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, khairun, lebih baik, lebih kuat daripada syaratnya Imam Hakim. Jadi, walaupun beliau berpendapat sanadnya bermasalah, tapi bukan melemahkan hadisnya, ya. Karena di sini Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dan juga Imam Hakim memasukkan sebagai dalam hadis sahih. Artinya isinya tetap sesuai dengan riwayat-riwayat yang lain, hanyalah riwayat yang terkait dengan hadisnya, dengan sanadnya itu ada rawi yang bermasalah. Baik, kita lihat ya pembahasannya ya. Sama seperti tadi kan pembahasan amin, bahwa yushra'u lil imam, hadis ini menjadi dalil bahwanya imam disyariatkan, dibenarkan ya, atau diperintahkan untuk membaca amin setelah ya. Jadi setelah bacaan jahron ya. Rasulullah SAW selesai dari membaca Al-Fatihah, mengangkat suaranya dengan mengucapkan amin. Jadi tidak ditegaskan apa sholat jahriyah apa sirriyah, tetapi bisa juga dipahami di dua-duanya. Wa dhahiruhu fil jahriyati wa sirriyah. Secara zahir bisa masuk sholat jahriyah, bisa juga sirriyah. Karena itu mazhab Syafi'i mengatakan disyariatkan mengucapkan amin. Berbeda dengan mazhab mengucapkan secara jelas, secara jahar ya. Amin. Tetapi dalam mazhab Maliki ya, Hanafi ya, walaupun dalam sholat jahar tetap disunnahkan atau tetap membacanya sir, pelan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, rekan-rekan ada yang sudah pernah ke Turki atau ke daerah IPB, India, Pakistan, Bangladesh, yang banyak di sana mazhabnya mazhab Hanafi. Nah, terutama ke Turki, saya sudah diingatkan dulu oleh kawan. Saya sekali ke Turki di akhir tahun 2018, saya sebut COVID dulu. Nanti kalau di Turki sholat keras, sholat jahriyah, aminnya jangan dikeraskan. Sudah diingatkan, tapi kan kita terbiasa dikeraskan. Akhirnya ketika berjamaah ikut gitu ya, ikut berjamaah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, refleks kita keluar amin. Jadi kita sendiri ya, atau beberapa orang waktu itu, beberapa teman yang bareng-bareng ya itu aja yang amin, orang lokalnya tidak amin. Itu prakteknya seperti itu memang. Adapun mazhab Malik atau Imam Malik itu ada dua pendapat. Pendapat pertama sama seperti tadi, tetap disir, aminnya pelan. Ya. Jadi kalau masalah membacanya sepakat disyariatkan. Hanya apakah dikeraskan atau dipelankan itu ada beda-beda pendapat. Tapi mazhab Maliki bahkan ada mungkin tidak membacanya. Ya. Tentu saja di sini ketika para sahabat mendengar Rasulullah membaca amin, berarti kan dikeraskan. Maka hadis ini dan hadis-hadis sebelumnya tadi menjadi hujjah dasar bagi mazhab Syafi'i untuk membacakan, mengucapkan amin secara tepat. Nah, tapi dari riwayat ini dan juga riwayat yang kita baca tadi belum ada yang menyinggung tentang ya aminnya makmum. Dari tadi imam ya. Nah, ada riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang disyariatkannya amin bagi makmum dari sahabat Abu Hurairah juga. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ammana al-imamu fa aminu." Jika imam mengucapkan amin, maka iaminkanlah. Ini umum walaupun lafadznya ya, tidak fokus sholat, mungkin di doa. Ya. Tapi
berarti makmum, imam secara umum, imam sholat ya, al-aslu ke sholat. Ya, makmum hendaknya mengaminkan fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, karena sesungguhnya siapa yang bersesuaian, berbarengan, wafaqa, bersesuaian, berbarengan aminnya, ucapan aminnya dengan aminnya malaikat, maka salah satu kelebihannya adalah ghufira lahu, fadilahnya, keutamanya adalah dia akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddam. Juga dalam riwayat lain dari Imam Bukhari juga dari sahabat yang sama Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-imamu waladdallin faqulu amin." Jika imam mengucapkan, jadi kalau ini perintah jelas ya, perintah untuk makmum. Jika imam membaca waladdallin, maka qulu, ucapkan oleh kalian siapa? Para makmum. Amin. Ya. Juga Imam Bukhari dalam riwayat yang marfu juga mengatakan idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu bis sama amin fa wafaqa ahaduman akhar, jika kalian mengucapkan amin, para makmum, dan malaikat yang di langit mengucapkan amin dan berbarengan bertemu, fa wafaqa ahaduman akhar, berbarengan bertemu, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Ya, maka di sini juga dari hadis-hadis tadi juga menjelaskan bahwa amin juga disyariatkan untuk makmum. Kan termasuk juga yang sedang munfarid. Ya. Kalau munfarid yang sendiri pun tetap membaca amin. Ya. Nah, mayoritas di hukumnya apa? Hukum membaca amin itu jumhur ulama membawa tadi atau menyimpulkan bahwa riwayat-riwayat tadi adalah ala nadb, dianjurkan, disunnahkan. Tetapi mazhab Dhahiri, sebagian mazhab Dhahiri mengatakan wajib. Karena aslinya perintah fa'aminu, al-aslu fil amri lil wujub. Maka wajib, bagi semua yang sholat, wajib mengucapkan amin setelah waladdallin. Tapi mayoritas ulama mengatakan itu sunnah. Nadb, dianjurkan. Tapi tidak berdosa. Kalau di mazhab Zahiriyah, kalau tidak membaca berarti berdosa. Ya, ini sudah kita singgung tadi lafadznya ya. Lafaz apa? Riwayat Wa'il bin Hujr di 284 tadi. Tapi tadi kita sebutkan Wa'il bin Hujr dari riwayat dari sahabat Wa'il bin Hujr juga ada tadi ya. Nah, jadi sahabat yang meritanya banyak, ya. Perintah berada Abu Hurairah. Baik, di 284 itu juga ditegaskan dari syahid yang lain. Silakan pendek yang ingin membacanya. Silakan. 284. Ini kayak bumbu gitu langsung. Silakan yang ingin membacanya pendek. Saya aja Ustaz kalau ini Ustaz. Wali Abi Dawuda wa Tirmidzi min hadithi wa ibni Hujrin nahuhu. Ya, jadi ini lafaz lain, syahid berarti ya. Kalau tadi Abu Hurairah ada syahid dari sahabat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Lafadznya seperti itu, tidak sama persis. Nahuhu mirip. Ya, seperti. Kalau sama persis biasanya lafadznya misluhu, seperti itu. Ya, jadi al-misl itu seperti persis. Kalau nahuhu itu yang digunakan dalam ilmu hadis ya, nahu itu mirip. Oh. Nah, kalau misluhu sama persis, kalau nahuhu mirip, gitu ya. Nah, kita lihat di slide berikutnya seperti apa lafadznya dalam Sunan dari riwayat Abu Daud dan Tirmidzi di Sunan. Idza qara'a al-imamu waladdallin qala amin wa rafa'a biha sautahu.
Dalam lafaz yang lain juga, ya, annahu shalla khalfa Rasulullah, Wa'il bin Hujr ini salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi, ya, jika idza qara al-imamu waladhdallin, jika imam membaca waladhdallin, qala dia imamnya membaca amin. Hendaknya imam tadi membaca amin dan mengeraskan suaranya. Ya. Nah, lafaznya Ibnu Hajar, Wa'il bin Hujr seperti itu. Atau dalam lafaznya agak mirip, annahu shalla khalfa Rasulillah, beliau Wa'il bin Hujr pernah salat di belakang Rasulullah SAW, fajahara bi amin, Rasulullah mengeraskan amin. Ya, jadi ini tadi juga sudah dijelaskan hukumnya sunnah, ya, dan dibaca baik oleh makmum, imam, makmum, dan orang salat munfarid. Ya, dikeraskan. Ya, menurut mazhab Syafi'i dipelankan, menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Malik dipelankan juga, ya, atau akan tidak membacanya sampai, tapi itu ada dua pendapat di mazhab Malik, tapi dari tadi ya keterangan-keterangan tadi menguatkan pendapat mazhab Syafi'i. Amin, ya, bil mad wa takhfif, tidak ada dipanjangkan mad dan tidak ada tasydidnya, bukan amin, bukan. Mimnya tidak ada tanpa tasydid, takhfif itu diringankan. Di semua riwayat seperti itu. Amin, bukan amin, atau bukan tidak memanjangkan, atau amin, enggak. Ya, di semua riwayat juga semua ahli qiraat seperti itu. Apa arti amin? Yaitu Allahumma stajib, ya Allah, terimalah, jawablah. Ya. Permohonan kita itu meminta bimbingan berada di jalan lurus, ihdinas siratal mustaqim, itu jalan para nabi, siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, para nabi, syuhada, salihin, siddiqin, syuhada, salihin, ya, orang-orang yang mati syahid, ya, para nabi yang mati syahid, ya, dan orang-orang yang jujur, siddiq, dan orang-orang saleh. Itu yang kita mohon. Bukan ghairil maghdubi 'alaihim, ya, jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka, orang Yahudi. Ya, banyak penolakan kepada mereka karena mereka penjajah. Mau tanding bola ditolak di sana sini. Akan termasuk juga dari non-muslim. Dari Hindu, ya, di Bali. Ya. Kemudian waladhdallin, dan juga bukan yang sesat, yang beramal tanpa ilmu, yaitu Nasrani. Jadi kita nih umat Islam punya itu yang kita mohon 17 kali, ya, minimal kita ingin berada di jalan Islam yang lurus ini, bukan jalannya orang yang sesat, orang yang dimurkai Allah, orang-orang Yahudi, dan orang-orang Nasrani yang sesat, ya, yang tidak mengamalkan. Kita ingin jalan yang lurus menuju Allah dengan ilmu dan amal yang saleh. Kemudian kita mohon amin, Allahumma stajib, ya Allah, penuhilah permohonan kami. Baik, itu persoalan tentang amin, ya. Sekarang, ya, tentang bacaan dalam sholat secara umum, bacaan Quran khususnya seperti apa? Ini kita masuk pembahasannya di hadis 285. Silakan. Silakan bagi yang berkenan membaca. Mas Rizky mungkin. Silakan Mas Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala ya rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni la astati'u an akhudha minal Qur'an syai'an fa'allimni ma yujzi uni. Qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Al hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahhahu Ibnu Hibban wa Turuqti wal Hakim. Masya Allah, jazakallah khair.
285 wa an Abdullah bin Abi Aufa, dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, dua-duanya seorang sahabat. Abdullah sahabat, orang tuanya Ibnu Abi Aufa juga sahabat. Makanya di sini taraddinya radhiyallahu anhuma. Qala, Abdullah berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian orang tadi berkata, inilah astati'u, saya tidak sanggup, tidak bisa ana akhudha minal Qur'ani syai'an, hafalkan Al-Qur'an sedikit. Fa'allimni ma yujzi'uni, maka ajarkanlah kepadaku yang mencukupi aku sebagai gantinya. Jadi dia belum hafal Al-Fatihah. Orang ini nanti kita akan cek ya, kita akan lihat keterangannya seperti apa. Nah, maka jawaban Rasulullah SAW, qala, ajarkan fa'alimni, ajarkan kepadaku mayyujzi'uni, bacaan atau sesuatu yang membuat aku cukup sah salat saya. Qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ucapkan, atau kemudian Nabi mengatakan, mengajarkan, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-hadis, masih ada lanjutan hadisnya, tapi ini yang berkaitan dengan temanya. Rawahu Ahmad, hadis ini berkaitan Imam Ahmad wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud dan Nasa'i dan Imam Nasa'i, wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, Sahih Ibnu Hibban, wa Daraqutni, juga oleh Imam Daraqutni, wal Hakim, dan juga oleh Imam Hakim. Tetapi penilai ya atau pemvalidasi di sini menilai hadisnya secara sanad lemah. Isnaduhu dhaif. Ada rawi namanya Ibrahim As-Saksaki, ya. Tetapi ternyata hadis ini memiliki banyak sanad, banyak jalan, walaupun ada catatan-catatan, tapi ya, bisa dianggap naik menjadi derajat hasan. Ya. Itu sebagian ulama menghasankan hadis. Baik. Kita lihat penjelasannya seperti apa. Ya, Ibnu Abdullah bin Abi Aufa ini berapa kali kita sudah sering mendengar ya. Abdullah ibnu Abi Aufa, ya, yaitu beliau kunyahnya Abu Ibrahim atau Abu Nuaim atau Abu Muhammad atau Muawiyah atau Abu Muawiyah. Ya. Nama Abu Aufa, ya. Nama bapaknya Alqamah bin Qais ibn al-Harith al-Aslami. Beliau Abdullah ini hadir dalam perang Hudaybiyah, dalam perang Khaybar, dan peperangan setelahnya. Setelah itu, beliau tetap tinggal di Madinah sampai wafat Nabi SAW. Setelah itu baru setelah Rasulullah wafat, beliau pindah Kufah dan meninggal di Kufah, Irak. Termasuk sahabat yang paling akhir meninggal di Kufah. Jadi sahabat terakhir yang tinggal di Kufah dan terakhir kali meninggal adalah Abdullah bin Abi Aufa. Tadi kan al-hadisah. Ada lanjutannya hadis tersebut. Seperti apa lanjutannya? Wa tamamuhu, dan lanjutannya, ya. Lanjutan hadis ini Rasulullah SAW disebutkan qala ay ar-rajul, orang tadi berkata, ya Rasulullah, hadza lillah. Subhanallah. Ini kan bacaan untuk Allah. Ini ditujukan kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah. Wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kan untuk Allah. Kalau untuk bacaan yang untukku mana? Famali qala, tapi qul, ucapkanlah, bacalah Allahumma arhamni warzuqni wa'afini wahdini. Allahumma arhamni, ya Allah, rahmatilah aku, warzuqni, berikanlah rezeki padaku, wa'afini, berikan keafian, kesehatan kepadaku, wahdini, berikanlah aku petunjuk. Falamma qama, ketika orang tadi bangun, qala, dia qala di sini menggerakkan kedua tangannya, hakadha biyadayhi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, amma hadha faqad mal yadayhi bil khair. Kata Rasulullah SAW, setelah orang tadi mengisyaratkan dengan kedua tangannya, ya,
orang ini memenuhi kedua tangannya dengan kebaikan. Hanya lafaz Abu Daud tidak menyebutkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azimnya tidak menggunakan wala haula wala quwwata illa billah saja, tidak ada tambahan al aliyyil azim. Lafaznya seperti itu. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Sahih dan disahkan oleh Ibnu Hibban, Daraqutni dan Hakim. Tapi tadi secara sanad periwayatannya ada rawi yang bermasalah, tetapi ketika digabung dengan riwayat-riwayat yang lain, jalan-jalan yang lain, sanad-sanad yang lain bisa naik menjadi hasan, seperti hasan li ghairihi. Ya. Jadi orang yang tidak hafal Al-Fatihah, lagi surat, maka bisa diganti dengan zikir tadi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bisa ditambah. Ya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bisa ditambah dengan Allahumma arhamni. Allahumma arhamni wa warzuqni wa afini wahdini. Ya. Jika memang mungkin masih baru atau memang ada kesulitan dalam menghafal atau baru masuk Islam jadi mu'allaf. Dari sini berarti kan seolah-olah tidak wajib ya menghafal atau belajar Al-Quran, hafal Al-Fatihah dan surat-surat lainnya. Karena tadi cukup diganti dengan ya. Karena kata la astati itu saya belum bisa hafal gitu ya, sampai sekarang sedikit pun saya belum bisa hafal. Ya Al-Fatihah aja susah. Di sini Nabi tidak memerintahkan dia untuk menghafalnya. Tapi diganti kata lain. Dan, tapi pertanyaannya kalau ini bisa dihafal kan logikanya Al-Fatihah mesti bisa dihafal. Nah, tentu memang kalau ada kendala, mungkin karena masih baru saja. Ya. Lebih dekat mungkin sebagai mu'allaf. Padahal Al-Quran sudah menjanjikan walaqad yassarna al-Quran, kami sudah memudahkan Al-Quran dzikir untuk dihafal. Tinggal ada mau yang mengingatkan. Ya. Insya Allah kalau bisa menghafal zikir tadi mestinya bisa juga Al-Fatihah kan. Tapi mungkin memang ada kendala, maka bisa diganti dengan lafaz tadi. Kalau lafaz tadi lebih mudah. Intinya sholat itu kan tidak boleh sembarangan doa. Ucapan zikir-zikirnya semua ada ketentuan dan aturan. Kalau memang belum hafal Al-Fatihah ada tadi kan. Allahumma arhamni warzuqni wa'afini wahdini. Ya. Baik, berikutnya hadis 286. Nah, tadi selesai Al-Fatihah dan solusinya ketika tidak bisa menghafalnya atau belum sanggup menghafalnya. Sekarang masuk mulai 286 ke pembahasan setelah Al-Fatihah apa yang dibaca. Monggo. Ini dilanjut atau Silakan 28. sesi tanya jawab aja, Ustaz? Gimana? Kalau ada pertanyaan mungkin boleh ya. Jadi tema Al-Fatihah dan aminnya sudah selesai. Dan ganti atau solusi bagi yang kesulitan menghafal. Iya. Sekarang 28 ini masuk ke bacaan surat. Mungkin bisa dijeda ya, boleh di break dulu. Iya. Ada masih waktu 10 menit ya untuk diskusi mungkin tanya jawab gitu. Silakan. Iya. Baik, karena ini sisa waktunya 10 menit, bagi yang ingin bertanya dipersilahkan karena udah mau masuk ke bahasan yang baru nanti. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Mohon izin bertanya, Ustaz. Perkenalkan, saya Ya. Hafiz, Ustaz. Dari alumni regional Surabaya. Iya, ya. Tapi sekarang posisi di Lombok. Masya Allah. Izin tadi terkait dengan kedudukan Al-Fatihah karena kesulitan menghafal, apakah lantas mengubah status Al-Fatihah tersebut menjadi bukan rukun atau menjadi tidak berlaku, padahal dia adalah rukun. Dan membaca Fatihah dengan berdiri, setahu kami itu bagian dari rukun gitu, Ustaz.
Kalau seperti itu bagaimana? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ya, pertanyaan yang ya tepat ya, karena rukun kok bisa diganti? Nah, ya, agama kita salah satu kelebihannya adalah murunah. Dia tidak kaku plek gitu ya. Kalau rukun ya sudah enggak. Al-hajju Arafah. Rukun haji Arafah. Kalau enggak ke Arafah ya betul. Makanya dibawa pakai ambulan pun dibawa ke Arafah gitu ya. Nah, ini di Arafah walaupun apa ya? Di setengah-setengah sadar pun gitu kan, tetap dibawa ke Arafah. Nah, ini sholat tapi sudah nggak hafal. Sementara sholat nggak bisa nyontek. Sholat kan nggak ada nyontek kan. Beda dengan haji boleh nyontek. Maka jadi likulli hukmin ada kaidah juga ya. Nah, ini salah satu bentuk, sekali lagi bentuk elastisitas ajaran syariat Islam. Ada murunah namanya, elastis. Tentu bukan elastis seperti pasal karet yang bisa ditarik kemana-mana. Tetapi dia karena dari pencipta yang maha tahu tentang manusia, ada orang-orang dalam kondisi tertentu. Tentu ini kita tidak buka selebar-lebarnya. Jika memang ada, maaf tanda petik, mungkin memang kesulitan yang luar biasa, mungkin kita nggak bisa bilang idiot ya, apa ya, sejenis itu barangkali ya, ada sedikit gangguan. Tapi kalau untuk menghafal, mungkin zikir-zikir itu bisa lebih mudah saja. Atau tadi, mu'allaf, ya kan? Nah, gimana waktunya untuk menghafal Al-Fatihah itu kan nggak mudah juga, gitu. Harus urut. Tapi mungkin untuk zikir bisa jadi lebih mudah. Ya ini dalam sisi ini saya melihat inilah likulih hukum itu punya pengecualian yang menunjukkan elastisitas, tapi bukan elastis pasal karet yang bisa ditarik-tarik. Dia ada jalan keluar gitu bagi kondisi-kondisi yang darurat itu. Jadi bukan merubah kerukunannya, tapi ini dalam kondisi-kondisi darurat. Oke. Sama, sholat berdiri itu wajib aslinya. Fa'ilam tasfati, tapi kan dalam kondisi berdiri tidak mungkin. Sholatnya tidak gugur, tapi selama dia masih sadar, maka sholatlah duduk. Sholi qa'idan. Qa'idan duduk. Duduk ternyata masih payah ya. Orang yang kondisinya saraf kejepit mungkin atau apa ya. Sekarang kita banyak dengar penyakit macam-macam sekarang, ada yang lumpuh. Ya, apa? Kemarin ada kawan itu mungkin diare dahsyat, kehabisan dehidrasi sampai lumpuh bagian bawahnya, kaki ke bawah tuh nggak bisa bergerak, ke kamar mandi digotong, dipegang badan sakit semua. Ada yang mendiagnosa kekurangan kalium, ada yang semacam saraf yang tertutup atau kejepit atau apalah yang terganggu begitu ya, macam-macam seperti itu. Sementara dia sadar gitu, cuma lumpuh bagian bawah itu. Untuk dirinya sendiri nggak bisa digotong untuk keperluan mandi. Gimana? Ya, harus ada jalan keluar dong. Sementara dia sadar, bagian atasnya nggak masalah, sadar. Nah, maka nggak bisa duduk, ya berbaring. Bahkan berbaring pun tidak bisa optimal, cukup isyarat. Fayumi'u imaan, kalau nggak bisa juga. Ya, ala janbin berbaring, ya, berbaring pun tidak bisa angkat-angkat ya tadi. Di kulli raf'in wa raf, ya, di setiap mengangkat, angkat atau turun tadi ada takbirnya. Itu nggak bisa juga. Wah, tangan kirinya infus semua. Ya berisyarat. Artinya sholat ini memang tidak boleh kita anggap remeh. Bukan main-main. Kondisinya kalau masih ada sadar, misalnya kitaban mau kuta, waktunya tertentu sudah ditentukan. Posisinya juga diberi kemudahan jika tidak bisa berdiri. Sampai hanya dalam kondisi syarat. Ini menunjukkan ya, kita perlu mengagungkan nilai sholat ini. Jangan dianggap remeh sampai dalam kondisi seperti apapun. Ya. Kalau kita memang bukan ahlur rukhsah, bukan orang-orang yang layak mendapatkan rukhsah, maka jangan
mengambil keringanan itu. Berdiri, jangan duduk kalau masih bisa berdiri. Baliknya, kalau masih bisa di waktunya, karena kita bukan ahlu rukhsah, jangan sampai keluar waktu. Ya, betul-betul suatu yang agung, ya, bukan sembarangan. Allah alam. Mas Hafiz tadi ya. Jadi tidak merubah kerukunannya, hanya memberikan solusi dari kondisi darurat tadi. Sehingga kewajiban tadi tidak bisa ditunaikan. Ya, walaupun tidak sempurna. Karena kan mala yudraku, kaidah usul fikihnya juga jelas. Mala yudraku, sesuatu yang tidak bisa ditunaikan secara utuh, tidak dapat dilakukan secara sempurna, semuanya bukan berarti ditinggalkan sama sekali. La yudraku kulluh. Nggak sanggup berdiri, ada solusi duduk. Tidak bisa Al-Fatihah, ada solusi membaca zikir tadi. Itu kaidah usul fikihnya juga seperti itu. Jadi kalau kita tidak sanggup yang ideal karena kondisi terjadi, atau apalagi darurat ya, lakukan semampu. Makanya ayatnya juga jelas ya, fattaqullaha mastata'tum. Hadisnya juga jelas, tadi ayatnya, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Dalam hadis yang lain juga, kalau perintah, fa'tu minhu mastata'tum. Perintah itu sesuai kemampuan kita. Tetapi kalau larangan, fajtanibuh, karena larangan kan tinggal ditinggal. Jangan minum khamr, jangan minum. Bisa insya Allah kalau larangan itu. Ditinggalkan saja. Nggak perlu melakukan kan. Larangan itu kan ditinggalkan. Tapi kalau perintah itu kan memang perlu dikerjakan, itu kembali kepada kemampuan kita. Saya pikir Masya Allah ini gambaran bahwa syariat Islam itu elastis, ya, memiliki keluasan, elastisitas, tapi tidak sembarangan, ya. Itu diikat oleh koridor-koridor, dawabit-dawabit, batasan-batasan yang juga sudah dijelaskan oleh syariat. Wallahu a'lam. Baik Oke, Ustaz, terima kasih. nanya terakhir. Hmm. Baik Ustaz. Ada di chat sebenarnya pertanyaannya. Ada penanya terakhir nih Ustaz. Mas Rizky, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Yang saya tanyakan tadi Suaranya kurang jelas ya Mas Rizky ya? ya, Ya, hilang. agak lebar sedikit pertanyaannya ya. Jadi misalkan ada mu'alaf ya yang baru saja mengucapkan kalimat syahadat, pertanyaan saya, kalau untuk kewajiban sholat itu langsung melekat kepada yang bersangkutan ketika sudah menjadi muslim. Itu yang pertama. Kalau yang pertanyaan saya yang kedua, tadi kan dari hadisnya disampaikan jika misalkan ada mu'alaf yang belum tahu baca Al-Fatihah, itu bisa diganti ya sementara dengan baca-baca yang tadi, gitu yang tadi. Nah, kalau misalkan kayak kewajiban sholat itu sudah melekat ke mu'alaf tersebut, kalau misalkan tata cara sholat untuk mu'alaf yang mau melakukan sholat tapi kemudian belum banyak tahu baca Quran seperti Al-Fatihah dan baca sholat yang lain, itu kira-kira pertanyaannya seperti apa? Jadi kan di hadisnya disampaikan jika belum bisa Al-Fatihah maka bisa dengan bacaan yang sampai yang bersangkutan bisa. Syukran. Assalamualaikum. Warahmatullah. Saya dengarnya putus-putus. Mas Kamil bisa merangkum? Ini juga Ustaz, kekecilan di saya Ustaz. Mas Rizky bisa diulang lagi kali, lebih jelas. Jadi yang pertama Ustaz, tadi terkait dengan surat Al-Fatihah kan ya, di hadisnya bisa diganti untuk kondisi tertentu, misalkan mu'alaf gitu kan, yang baru masuk Islam. Nah, kalau untuk mu'alaf itu pas ketika dia masuk Islam, apakah kewajiban untuk sholat itu langsung gitu ya? Misalkan dia masuk Islam itu apa langsung gitu ya, mendapat kewajiban untuk sholat. Kemudian yang kedua, jika misalkan langsung melekat ke mu'alaf tersebut kewajiban sholatnya, maka tadi kan kalau misalkan untuk bacaan Al-Fatihah itu bisa diganti jika yang bersangkutan belum hafal ya, atau belum tahu gitu, dengan bacaan yang lebih mudah dikir.
Kalau tata cara untuk sholatnya kan selain Al-Fatihah juga ada bacaan yang lain. Itu bagaimana? Apakah bisa digunakan bacaan yang sama atau bagaimana Ustaz untuk tata cara misalkan sholat buat mu'alaf yang untuk mu'alaf ya yang memang belum tahu, Ya. Belum belajar Islam, begitu Ustaz. Syukran. Baik, jazakallah, insya Allah bisa ditangkap secara umum. Ada kaidah juga dalam usul fikih itu, ya, takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengulur penjelasan pada saat dibutuhkan itu tidak boleh. Jadi kalau dia masuk Islam jam 1 pokoknya kan udah masuk waktu zuhur. Dia punya kewajiban melekat yaitu salat zuhur. Maka wajib bagi orang yang ada di situ yang mengerti sholat untuk mengajarinya sholat. Ya, diajarkanlah ya kursus singkat. Ya, kalau untuk Al-Fatihah sulit berarti itu aja. Jadi zikir-zikir yang lainnya semua cuma selama sholat cuma Allahu Akbar sama tadi. Itu aja yang dibaca. La ilallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Ya. Wala haula wala quwwata illa billah. Al-Aliyil Azim. Udah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aja. Gerakannya juga kan diajarkan singkat. Jadi sesuai kaidah tadi tidak boleh mengundur suatu ilmu atau penjelasan ya yang dibutuhkan saat itu. Nanti tidak. Maka wajib bagi ada orang yang berada di sekitar orang tersebut untuk mengajarinya sholat. Kan sudah tidak ada orang berjamaah. Kalau di jam 1 atau kalau ada berjamaah coba lihat itu. Nanti dia tinggal meniru. Atau kalau langsung bikin atau pas jam 11, jam 12 langsung kalau gerakan tinggal meniru kan. Jadi itu. Jadi faedahnya. Yang boleh itu apa? Faedahnya takhirul bayan ila waqtil hajah. Yajuz. Mengulur, mengakhirkan penjelasan atau sebuah ilmu sampai waktu ia butuh itu boleh. Ini belum butuh nanti. Yang wajib dulu prioritas. Di sini juga kita berarti Islam ini memberikan kepada kita fikih prioritas. Mana yang diprioritaskan? Yang wajib diketahui karena waktunya sudah sempit. Waktunya harus segera dilaksanakan. Yang wajib diajarkan kepada orang tersebut karena masuk waktu sholat ya sholat. Haji nggak wajib waktu itu, nanti kalau sudah mau haji. Karena masuk Ramadan perlu harus diajarkan tentang puasa, hukum-hukum dan seterusnya. Dan gitu ya, jadi ada prioritas di situ. Sudah masuk, ada zakat fitrah yang wajib jelasnya. Kalau yang lain mungkin belum masuk haul, belum masuk zakat-zakat yang lain kan, nisabnya, haulnya. Tapi zakat fitrah udah langsung melekat. Ya, jadi ini juga mengajarkan kepada kita fikih prioritas. Ada prioritas yang harus dikedepankan. Tuntutan waktu, tuntutan prioritas. Wallahu ta'ala alam. Ya, jadi mu'allaf ini memang perlu bagian yang diperhatikan, bukan sekedar masuk Islam terus dibiarkan. Ada kewajiban waktu, ya. Fardhatul waktu, tuntutan yang harus segera diketahui dan diamalkan. Makanya tidak heran kita pernah mendengar sahabat masuk surga mati syahid karena belum masuk kewajiban sholatnya, dia belum pernah sujud sekalipun, belum pernah rukuk sekalipun, belum pernah sholat sama sekali karena belum masuk kewajibannya. Sudah ada kewajiban yang lain yaitu ikut berjihad. Maka itu yang dikedepankan dan dia mati syahid masuk surga. Wallahu alam. Mungkin sudah mewakili ini. Ya kan, Kang Rizky. Syukran Ustaz. Sudah sah. Ya, syukran. Baik. Ya. Terima kasih Kang Rizky. Kayaknya ini sudah terakhir Ustaz ya. Baik, kalau begitu. Nanti yang untuk bacaan suratnya kita akhirkan lagi ya. Baik, Di Ustaz. sesi berikutnya. Baik. Rekan-rekan semua, ini sudah di penghujung acara kita. Jazakumullah khairan buat Ustadz Junaidi, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di bulan puasa ini di pertemuan ke-39. Nanti kami informasikan melalui email seperti biasa.
Mari kita tutup kajian kita, ngaji kita Bulughul Maram ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan buat Ustaz Junaidi dan teman-teman semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Mau pamit ya. Assalamualaikum.